Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih sehat walafiat, berkesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh berkah ini kita melaksanakan salat Isya di Masjid Multazam secara berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan ibadah salat yang barusan kita kerjakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kembali lagi. Kita tinggal berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memuare ya rosempajata beserta puasata makotopalo amal ibadah yang lain na tarima madecengi pun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah nanti amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan setia akan mendampingi dan menemani kita nantinya. Insyaallah. Itu sudah ada dan kelihatan di muka bumi ini, di dunia, apalagi sejak seorang hamba itu menemui akhiratnya. Awal akhirat seorang hamba itu ketika sudah berpisah antara jasad dan rohnya. Ketika sudah meninggal, itu awal akhirat. Yang biasa kita kenal dengan alamul barzakh. Ya. Dek na nasilau ngeki emak na ananae matin rorel na kuburue. Dek tona na elo silau ngeki anak-anak tak. 2, 3, ya 10 anak ta dia silawaki. Waram parata ya roisalaiwe. Mungkin baru beberapa saat kita sampai di pekuburan sirukan irimunri. Igam malayahe igam malayaro tegai bagian nayanu pakogai bagian nayanu segala macam. Dan yang tetap akan mendampingi kita dengan setia sampai misalnya kita dibangkitkan kembali dan sampai kepada mahsyar perhitungan melewati siratal mustaqim, itu adalah amal kebajikan kita insyaallah. Ya. Sahabat narekomadeceng ya amalata, amal salita, jama-jamata korinu, ya ruku burata yang ukuran berapa kali berapa saja bisa menjadi tempat yang lapang, bahkan bisa menjadi seperti taman yang kita impikan. Makanya biasa di anak-anak, anak saleh, narik komate dikasih tomatoan na yarek ga uranewe atau tomato amakun raina biasa mendoakan begini. Setelah membaca Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira, natambaiwi Allahumma ja'al kabraha narek komakun rai. Allahumma ja'al kabrahu narek korane raudatan min riyadil jannah. Sama seperti taman-taman surga. Itu kalau kita punya investasi anak-anak yang saleh atau keluarga-keluarga yang saleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mukaddimah di malam yang ke-20 ini tidak terasa. Ya. Kenapa tidak terasa? Ya karena memang begitulah perputaran waktu. Silalota ise di mata maulan ramalang, ternyata hari demi hari, pekan demi pekan,
Malam ke-20 nih, tidak terasa. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik bagi kita. Bulan Ramadan yang penuh hikmah bagi kita. Para ulama kita dan ustadz-ustadz kita menasihati kita, kalau kita ingin khusyuk melakukan atau melakukan ibadah yang maksimal atau yang paling baik, kita niatkan ibadah yang kita lakukan itu seakan-akan itu ibadah yang terakhir bagi kita. Ya, ibadah pancapurang. Posi. Makanya biasa Pak Imam narik komelok imam berjamaah giling lari mundri. Purana makkada sawa atadilu atau sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami salah. Palampuri sabnya. Tidak lagi jarak, nasabah lokal di koronai. Dia naik rampi korona jadi lokal riale. Ya. Balik lagi dia mengatakan sallu salatal muwaddi' rahimakumullah. Salatlah kalian seakan-akan ini salat yang terakhir bagi kalian. Kenapa begitu Ustaz? Kalau melok mubi tuh bajana? Ya tidak. Supaya kita bisa maksimal dan lebih khusyuk di dalam melaksanakan salat. Seakan-akan ini salat yang terakhir. Narik ini sekira iya sepanjang terakhir tak, maka pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin. Takbir bagus, baca Al-Fatihah bagus, khusyuk bagus, ruku dan seterusnya bagus. Supaya madecengin natari mana pun Allah Subhanahu wa taala sempajatan. Jadi sama dengan puasa Ramadan. Jadikan ini seakan-akan Ramadan terakhir bagi kita supaya kita betul-betul berpuasa dengan baik. Bukan hanya berpuasa mulut, tetapi yamananna watak kalita ipa puasai mulai dari kepala sampai ujung kaki puasa maneng. Itu salah satu ada puasa. Kalau cuma mulut dan makanan saja jauh-jauh dari istri itu puasa biasa, standar biasa. Dari kupa puasa maneng iwatak kalita, nah itu sudah meningkat menjadi puasa yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh MC bahwa tema kita malam ini terkait dengan zakat. Ya. Zakat. Kalau di dalam Al-Qur'an itu biasa kita dengar istilah sedekah, biasa kita dengar istilah zakat. Kalau zakat di dalam Al-Qur'an itu paling sering berbarengan dengan kata salat. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Tetongi sempajamu pasutoi sekam. Itu berulang kali di dalam Al-Quran, bahkan puluhan kali disampaikan. Ini membuktikan bahwa dua hal ini sangat urgen, sangat penting dalam kehidupan kita beragama. Dekna wadingi sedimi jama nomor 2 salaiwi. Karena dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kapah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah matamamana agama selenge secara totalitas, keseluruhan. Dek na wadiki kapile-pilei ipite-pite. Masempajan na deh. Dewe masaka, dewe masidekah. Nasaba masudoi. Masempajan bila ujama, dewe lo joka haji. Nasaba watakale pa kedo seha pikin katopa warang parang. Itu tidak boleh. Selama kita bisa melaksanakannya dan mampu mengerjakannya, kita tidak boleh memilih ini dan itu saja sesuai dengan kemaslahatan kita. Makanya salat dan zakat ini selalu berbarengan. Ya, selalu berbarengan. Itu karena penting. Yang kedua, sedekah. Sedekah ini ada dua macam, kedua rupa. Nomor seding kesa sedekah sunnah atau sedekah tatawu. Yang kedua, sedekah wajib. Sedekah wajib ini yang sinonim atau pada-padanna seke kata lain. Melok kama sedekah kah? Sedekah sunnah kah ya reka sedekah wajib atau perlu? Nah, nagkumakiraki seke berarti sudah wajib. Sedekah masih berarti dua. Makanya dalam Al-Quran jelas dikatakan khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini garis bawah ulama kita, yang dimaksud di sini adalah sedekah wajib. Ada tujuannya, ada dua di situ.
tujuan utamanya disebutkan dalam Al-Quran, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan hati mereka, makoto paro waram paranna. Jadi harus seke ya atau sedekah wajib itu membersihkan hati yang memberi zakat, makoto paro waram paranna. Mana kau Ustaz? Karena kita tidak tahu ya waram parata dari segi keadaan umat mana gabal tama. Dari segi tidak ada yang tahu itu 100% bahwa ya jama-jamata maki waselena dari sekedar mapacim manang halala managa ya rega angka subhana angka topa haranna. Ya, makanya na parentaga ki Allah Subhanahu wa taala pasui seketa. Nah, cuma bedana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu hukumnya sunnah. Kapan kita melaksanakannya, kita mendapat pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakannya di bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami beberapa waktu yang lalu jalan-jalan ke beberapa negara-negara Islam seperti di Mesir, di Saudi, itu ketika bulan Ramadan itu mantaji malabo manang yung masalang sila lota tudak ko masiji engkana bingkisan. Biasa to yawana bepa engka doi realna, engka topa doi yang lain. Itu membuktikan bahwa mereka betul tahu bahwa di bulan yang penuh berkah ini paling tidak Siti Najana malaboki. Apa yang kita miliki kita dermakan sebagian. Engka to biasa dua bikoroma ya rega telu, nolnya to biro kasi napunay. Nah iya kia melotoy mas sedekah. Supaya harta benda yang dia miliki mapaci manangi watakale atinna mantaji mapaci toy, itu yang mereka pahami. Sehingga kita kalau jalan-jalan ke negara-negara Arab, di Indonesia juga ada toy yang seperti itu, bahkan mereka tidak mau ditahu. Dia lo isengi kalau mau bere dari bawah maki kalau biasa makutana ki natap pumiasan na yallaw nomor telepon hari dulu mereka. Dia bilang halalan thayyiban. Ini sesuatu yang halal dan yang baik. Silakan, wahai saudaraku. Seperti itu. Mamuari ini, ke Indonesia apalagi di Pangkep ini bisa juga yang seperti itu. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Karena bulan Ramadan ini adalah tempat pembelajaran bagi kita. Seakan-akan ini sekolah yang mendidik kita. Nanti wasilena selesai bulan Ramadan. Mulai dari Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan seterusnya. Ya. Cuma iba kulik-kulik, nah sabay ini rupa tahu gampang ki tak kalupa dari kode gaga paling nerangi ki. Nah itu kenapa seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaro sekke duan rupa mi. Sekke yaro wajib duan rupa. Nomor di sekke pitara, nomor 2 zakatul amwali, sekke waramparang. Sekke waramparang. Zakat fitrah hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi aja nih pas sui seke fitrata nak capu di bulan Ramadan. Dia ini terima. Makanya zakat fitrah itu dikeluarkan waktunya dari awal bulan Ramadan sampai menjelang orang melaksanakan salat Idul Fitri. Sebelum orang salat Idul Fitri masih boleh mengeluarkan seke fitrana. Nah, Pauli dendre MC siaga seke fitrata. Meloki makasih kasih cede nasabay poji to anu makasing ne pasui makasing ne nakoi poji nareki tahu anu makasing tentu mako tahu jangan sampai berayar ya pasuki seke megalada agan nasendaro gabana tentu mah kura-kura bagus ki kalau mau ki yang lebih bagus ambil ki yang paling di atas narekong ka 40 sebu 35 sebu 30 sebu. Ya nakong kamu do hitas segala macam alan karo 40 sebu. Kali berapa jumlah keluarga ta. Bahkan nareko engka nak tak jaji sebelum maghrib atau sebelum isya kata ulama ada sih mengatakan itu wajib dikasih keluar juga zakat fitrahnya pada tahun itu di bulan Ramadan. Nareko jajan nak tak ya. Kalau jajan nak tak seperti itu. Itu zakat pertama, zakat fitrah. Yang dikeluarkan hanya makanan pokok, kutul bilad, nasa panditata. Narek koko kampota ber ya reganan reyane pasu ya. Kalau kita gandum, narek ko tahu lain ya tor pasu.
Jangan sampai sagu nanre tahu ekor mega berarti sagu to lepas supaya itu menjadi bahan makanan surat-surat tayaro kasih asiwe. Tujuannya apa lagi? Tujuannya supaya kita tidak ada melihat atau kasih meminta-minta di hari raya Idul Fitri. Itu salah satu tujuannya adanya zakat fitrah berupa makanan pokok di setiap kampung. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya kah? Zakat amwal. Zakat amwal itu mengeluarkan sebagian harta benda kita deh, mana letus si tengah deh. Ya. Paling sampai seperduanya ji. Nareko engkau lawat tak itaro. Kau mulai kola Maria diinvestasi dari 89 gram itu masui 2,5%. CDMI. Ya. Pasti bilang si badoi tak. Na kung ka doi tay tarap ko berangkas ko ramali ko balai na ganda si ko ulawang ipasu sa kana dengan catatan na rapid pi si taong nga karo Ustaz si taong bulan Hijriyah atau Kamariah tidak bisa kami miladia ya karena miladia dengan Kamariah itu beda-beda Pak. Kalau Hijriyah atau Kamariah itu jumlah harinya dalam satu bulan 2 minggu. Narek kotania 20 asara 30. Kalau miladia engkau 20 arwah 20 asara 30 sedi berarti lebih banyak hitungannya. Yang miladia Januari sampai Desember, kalau yang ini tidak. Jadi itu sesuai dengan aturan yang diatur agama kita. Jangan buat aturan-aturan baru. Ya. Pada tahun ini kalau ke haji, kapan bisa haji? Apakah Januari atau Februari? Tidak boleh. Harus disesuaikan dengan bulan Syawal, Zulkaidah atau Zulhajj. 3 bulan itu disebut bulan haji. Kalau bertepatan dengan Januari atau Februari, lo niaga. Tapi itu aturan yang sudah diatur oleh agama kita. Jangan bikin-bikin yang baru-baru yang tidak ada landasannya dalam agama kita. Karena Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina laisa lana fahuwa raddun. Siapa yang membuat sesuatu yang baru, dek gaga landasanna pole agama ata, pole Nabi sallallahu alaihi wasallam, pole akorange, pole pandritata segala macam, fahuwa raddun, tertolak. Dia terima, tertolak insya Allah. Seperti itu. Sama ini Pak Galunge, ini Pak Dareng, katosak kena. Kapan? Ketika waktu panen. Kalau misalnya dia petani, dia mengairi sawahnya atau ladangnya segala macam dengan tada hujan, ya harus 10% masuk sekana, purane panen. Tapi dia kena diairi dengan irigasi yang berbayar, itu cuma 5%. Cede minallahu agamata. Ya. Jadi kalau kita tidak sadar mengeluarkan itu semua, berarti yang pertama tujuannya de yelo papacingi atita. Nomor 2 de to yelo papacingi warang parata, boleh anu salai. Jadi kalau sadar mari kita bersihkan hati dan harta benda kita dengan cara mengeluarkan zakat. Baik itu zakat fitrah di bulan Ramadan ataupun zakat harta benda risali benda bulan Ramadan. Pakai cara mukul Ustaz. Kongka orang perata maku kue genai sejumlah yang kami sampaikan tadi. Bila nih letu 1 tahun kemudian berputar baru pasui sekena cicami si tahu. Cicami si tahu. Nah itu. Ini wajib. Ini wajib. Jangan sampai nak kena kisara-sarana na iya kia depa yari gamarekai jarita pasui sekena nak kena gitu. Nak kena ki. Pabashirhum biadabin alim. Nasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka orang yang suka menyimpan harta bendanya, emas dan peraknya, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, beritakan kepada mereka berita yang sangat pedih. Berita yang sangat pedih. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya. Kepada siapa kita berikan itu zakat? Yare kasih dekat. Karena dalam Al-Qur'an engkau yasan nafkah, ada sedekah, ada zakat. Kalau nafkah itu bisa sifatnya sunnah, bisa sifatnya wajib. Nafkah yang wajib, nafkah yang diberikan dari suami kepada istri dan anak-anaknya, ini wajib. Nafkah wajib. Makanya dalam Al-Quran ulama kita mengatakan yaro anak-anak tak, yare ga indo tak, bapak tak, emak tak, lato tak segala macam
meskipun mereka miskin, mereka tidak wajib menerima zakat. Tidak boleh kita berikan zakat. Mana kau Ustaz? Jawabannya pandita Riolo, melo kigaro parengi cairina waramparata anu marotae mata. Tentu deh yelo. Elo kau marengi sisa-sisana waramparata kuanata. Tentu deh yelo. Elo ki marengi anu mareceng. Sementara ini kita mau membersihkan harta benda kita dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Makanya engkau sekeku 10 juta daripada warengi balik bola atau kasih hasil, lebih warengi mak nana, hari mak nana. Mali kau baju, mali kau ulau, mali kau segala macam, 10 juta. Wadi kalau traktir sonu segala macam kau jumpa, tidak bisa. Karena sebagai suami kita berkewajiban menafkahi lahir dan batin suami kita. Mereka itu pikir salah daripada nasang, esok kuarengi kampus sebelah, lebih baik ku kasih anakku yang pergi merantau atau yang pergi misalnya menuntut ilmu pengetahuan di pesantren. Pak, nasabah kewajiban sebagai orang tua menafkahi mereka. Jadi siapa saja yang mendapatkan zakat tersebut, engkarwa samaniyatu asnafin dalam Al-Quran nomor sedi, innamas sadaqatu lil fuqara. Bagi fakir miskin. Siapa itu fakir miskin Ustaz? Orang yang membutuhkan atau sangat membutuhkan uluran tangan kita. Apa contohnya Ustaz? Ulama kita mengatakan ya sepakir angka nanre tengaso de panaisen kedahagan nanre nakoni. Pakir ya roh. Ya. Angka berna kosoe tapi de gaga laukna. Apalagi wani de panaisen kedategi lo malah itu orang pakir. Makanya dahulukan itu yang pakir, yang betul-betul membutuhkan dan tidak bisa bekerja. Tapi kalau ada sengalina pakir, nah umur produktif 18 tahun sampai 50 tahun misalnya, mon romip kebolai, mata aja misedek kayak arek gaseka, nah tau sogi, aja erengi. Jadi bagaimana Ustaz? Arengi bangku. Mana ke bangku Ustaz? Supaya pergi menebang apa kayak kayu atau apa segala macam, buat dingin balu udah berusaha. Lo iya agar pisik. Karena kalau kita kasih sedekah terbiasa, laki-laki lebat, ternyata di mirasa dei mak jama runtuh tombak idoi runtuh agas ke baju ya sebilah mintari. Dalam agama kita dilarang yang seperti itu. Dilarang yang seperti itu. Jadi pakir nomor sedi. Yang kedua miskin. Yang miskin ini engkau mua kasih nanre, nah iya kia dena kena. Manre somutoi, manre wandi mutoi, nah iya dia kena. Biasa anak kau kena si penne nanre. Ya ro, tau miskin kasih si tengah penne mi. Nah oleh kasih nanre, nah desi gak kajunda. En kasih batu kajunda desi gak balik, nah itu orang miskin. Jadi agak anu sedikit dibanding dengan orang pakir tadi. Karena mereka ada tapi tidak cukup. Jadi yang kedua, fakir dan miskin. Inilah dua-dua yang diprioritaskan dalam agama kita. Mendapat zakat fitrah, zakat waramparata, sidakata, makoto paro, nafkata. Kedua ini. Baik jalan Ustaz. Yang pertama kita lihat keluarga dekat kita. Di luar daripada anak, istri dan orang tua kita. Surat-surat tarekin, surat-suratku. Digagakan. Kita kasih. Itu pahalanya lebih besar daripada sapa kisah liwat kampung. Ya. Amureta, kasih amureta segala macam. Setelah itu satu RT, satu RW, nak koleda gay runtuh, nah pagi celes saliwat kampung. Narekong kamu bago kampota, mega, pakire dan katoba biskina itu yang diprioritaskan dan diutamakan untuk diberikan zakat fitrah, zakat warampara yari kasih dekat. Jadi pakire si bah miskin. Pakir miskin yang kedua. Yang ketiga amil wal amilina alaiha adalah orang yang mengumpulkan zakat atau panitia zakat sama yang disebutkan oleh adik kita tadi yang MC di sini. Reko de ulle bilang yang utai pedani engkau si ko anuku nae bilang saya ke siaga pasu sekene taruh ni kemasi tugas dan mereka menyalurkan segala macam bebas nidi. Bebas nidi, temaki sapa ki iga pakre, iga miski ko kampota, itu tugasnya amil. Dan amil ini juga ada haknya dari zakat yang kita berikan. Mereka adalah pengumpul zakat. Tempo dulu namanya baitul mal, baitul zakah. Engkau ronna koro berre, engkau ronna doi apa segala macam. Dan amil ini, panitia ini ada haknya
di zakat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita membahas zakat ini panjang sekali. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan kalau masih ada waktu dan kesempatan di waktu subuh. Nah, sabah arwah ye, de perisagi pakogi carana. Kepada siapa lagi? Engkau pakai miskin, ambil. Ada orang yang baru masuk Islam, ada orang yang terlilit utang, ada orang yang musafir, ada orang yang peperangan, ada orang yang mengurus jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua makin dapat koro. Apakah perlu kita tambahkan atau kita kurangi? Apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aga na podaki panritata riolo segala macam tentang apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah semua yang kita laksanakan. Jadi sebagai kesimpulan dan intinya pada ceramah kita pada malam hari ini, tujuan utama mengeluarkan yang kami sebutkan mulai dari sedekah sunnah, sedekah wajib, infak dan lain-lainnya adalah untuk membersihkan harta benda kita dari yang tidak jelas, dari yang syubhat, dari yang halal, yang haram. Ya. Kemudian membersihkan hati kita. Dan yang ketiga adalah menjauhkan kita dari sifat kikir. Naciaki Allah Subhanahu wa taala mantaji tausallam maseke, makikiri segala macam. Karena orang yang senantiasa menumpuk harta bendanya dengan banyak tanpa bantu orang lain, berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakah? Kasaka. Wa fi amwalikum haqqum ma'lum, pada harta benda kita semua ada hak-haknya orang. Lisaili wal mahrum, bagi orang-orang miskin, orang yang fakir meminta-minta. Areka kasih orang parata, de pemandre wal mahrum. Dan orang fakir yang tidak minta. Nah, sebab mereka itu tadi tahu kasih asi, masih siri malam. Ah, angka mana hak neroko ini? Ya, dek penarapi mas seka pasui sedekata. Memuare itulah yang membuat kita nanti tidak menyesal. Sebagaimana orang-orang yang ketika ajalnya dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fasaddaka wa aku minas salihin. Ya Allah, memuare wadi kai palisu cinampa muah. Lesur lino, agar mujama melok sama sedekah. Nah, mungkin diperlihatkan, weh ternyata apalan dan sedekahku yang mana nih. Makanya dia berharap bisa kembali meskipun sebentar di dunia untuk bersedekah dan mengeluarkan zakatnya dan menjadi orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita semua yang di tempat ini menjadi orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita orang-orang yang tidak menyesali apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, waram parata, kesehatan tak, makutubaro kesempatan tak, supaya bisa betul-betul memaksimalkan bulan yang penuh berkah ini. Karena belum tentu tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.